sebagian gitu. Makanya kami sekarang mengajukan banding nih di PT UN. Oke. Dan Razan kemarin Ke PRJ. Kita sambut Mbak Tata. Karena itu kan makanan khas Arab Saudi kan? Zan, Korea Zan. Korea Utara. Selatan. Korea Selatan. Thank you. Pas banget ya, pas banget ke PT UN nih, Mbak. Poin-poinnya apa sih Mbak yang jadi gugatan nih? Poin-poin gugatannya? Sekarang ini untuk di bagian advokasi yang kami lakukan lewat jalur litigasi itu ada dua ya. Yang pertama PT UN untuk tuntutan di PMH, perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua adalah banding dari hasil putusan sengketa informasi ya. Nah, jadi ada dua yang berbeda. Nah, untuk yang perbuatan melawan hukum ini prosesnya sudah berjalan, itu dimulai sejak bulan Mei ya. Tepat 1 tahun ketika kami melaksanakan tes wawasan kebangsaan. Gitu. Nah, itu poin-poinnya adalah kami mengajukan tuntutan supaya dari pimpinan KPK, pihak tergugatnya adalah pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden. Nah, tuntutannya apa? Tiga pihak ini mau melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM. Gitu. Kita tahu bahwa dalam proses kami kemarin di advokasi, kami kan pernah melaporkan ya kecurigaan kami gitu terhadap pelaksanaan TWK yang kami anggap tidak transparan. Itu kami laporkan di Ombudsman RI dan Komnas HAM. Hasilnya teman-teman mungkin bisa searching juga ya, bahwa di Ombudsman itu sudah mengeluarkan hasilnya bahwa ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Dulu kata teman-teman saya yang di penyelidikan, biasanya kalau ada maladministrasi itu udah ada red flag-nya tuh. Red flag kalau itu tanda-tanda terjadinya korupsi. Ternyata ini terjadi di lembaga anti korupsi KPK ya benar. dengan adanya maladministrasi. Loh kok bisa gitu ya kan? Jadi payung korupsi ya kan? Ada maladministrasi gitu. Jadi ternyata kami tahu bahkan kerjasama pelaksanaan tes wawasan kebangsaan itu belum ada kerjasama yang ditandatangani. Jadi ternyata setelah dilaksanakannya tes wawasan kebangsaan. Terus kemarin itu Mbak, kan setelah mengajukan gugatan nih Mbak ke PT UN kan Mbak, terus sama udah ada poin-poin gugatannya tadi kan Mbak ya. Terus kan setelah mengajukan gugatan tentunya ada dong Mbak kayak pendapat dari pihak-pihak lain gitu kan Mbak, ada respon-respon lah Mbak tentunya kan dari pihak-pihak lain. Lalu gimana sih Mbak tanggapan dari KPK atas gugatan yang Mbak dan rekan-rekan lontarkan gitu Mbak sebagai mantan pegawai gitu Mbak? Nah, kalau kita baca tanggapan ya dari pihak KPK ya mereka menolak ya terhadap gugatan kami gitu. Karena mereka beranggapan bahwa mereka melaksanakan sesuai dengan ini kok peraturan yang berlaku. Oke, peraturannya memang ada gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam gitu tadi yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa gitu tidak ada transparansi kejelasan gitu. Kenapa tidak disampaikan dari awal gitu. Atau kalau misalkan gini deh. Ketika peraturan peralihan status ini ditetapkan gitu, itu kan disosialisasikan ya, dengar pendapat lah. Kalau di DPR kan undang-undang mau disahkan atau mau ditetapkan itu kan ada proses dengar pendapat publik gitu ya. Ini dengar pendapat dengan pegawai gitu. Itu tidak pernah bahas adanya tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu baru muncul itu di bulan Januari dan tanpa ada pembicaraan dengan para pegawai sebagai pelaku nantinya gitu. Nah, proses itu artinya kan kita anggap kayak ditikung dong gitu. Nah, ketika kami pertanyakan di undang-undangnya juga tidak jelas. Ini mengacu mana sih penentuan tidak lulus tidak lulus itu di mana poinnya? Di pasal apa? Landasan hukumnya apa? Nggak ada. Kita tanya ini pakai undang-undang mana sih? Nggak dikasih tahu. Undang-undangnya katanya rahasia. Walaupun undang-undang nggak dikasih tahu. Nggak. Rahasia gitu. Terus alasan lucunya itu adalah
Kenapa rahasia? Karena ini menggunakan toolsnya tadi dari TNI. TNI AD ya Mbak. TNI. Jadi ini karena rekrutmen menggunakan toolsnya TNI itu sifatnya dirahasiakan. Oke, ini saya makin bingung lagi di kita gitu. Oke, kalau rahasia kenapa tidak disesuaikan dari awal supaya kita tahu setiap konsekuensinya? Iya. Gitu. Terus sosialisasi dari awal Iya. ya konsekuensinya Bener apa sih. aja. Nah, dari Komnas HAM sendiri itu kan juga mengeluarkan laporan bahwa memang benar ada banyak pelanggaran, ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Oke, ini lembaga anti rasuah sudah maladministrasi melanggar HAM. Waduh, Aduh, komplit banget ya komplit. Zan ya. Nah iya, gitu. Mau jadi apa? Iya. Apa namanya? Lembaga anti rasuah ini ke depannya kalau pelanggaran-pelanggaran yang sekian banyak sudah ada buktinya di depan mata, dikeluarkan oleh lembaga resmi Komnas HAM dan Polri gitu, tapi dihiraukan kayak nggak ada apa-apa gitu. Berarti kan kita balik lagi dong ke era sebelum reformasi. Iya benar. Benar. Gitu. Kalau saya dengar-dengar dari para senior-senior pendahulu gitu kan, dulu aja kan ya kalau ada apa-apa semua serba rahasia, semua ini kayak ruang gelap, makanya ruang gelap yang serba rahasia ini itu jadi rawan korupsi. Nah kita mau memberantas itu, kok tetap aja dirahasiakan. Padahal lembaga anti Iya, korupsi. kalau misalkan nih hasilnya dibuka, ternyata saya memang tidak layak, tidak kompeten, saya terima. Iya, betul. Ya kan? Cuman pemasan di sini kan nggak keluar nilainya. Iya, nggak ada transparansinya ya. Nah, sebenarnya. benar. Nah itu yang diperjuangkan. Jadi kalau ditanya apa sih yang diperjuangkan oleh teman-teman, apakah balik lagi jadi pegawai KPK? Belum tentu. Teman-teman ini semua udah melanjutkan hidup gitu. Kalau masalah pekerjaan, apa aja sekarang tuh bisa bekerja kok. Dengan kita semua rata-rata ya, menikmati bangku kuliah gitu. Benar. Apa namanya? Dan kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan rezekinya sudah dengan porsinya masing-masing. Kayak ini logo Persepsi. Oke. Kaset. Muter Muter gitu terus ya. aja udah ikutin alur, Let it flow ya Zan. Let it flow. Nah, kalau kita percaya itu kan sebenarnya ya tinggal ngambil aja, Benar. maksudnya melanjutkan jalan, ngambil takdirnya gitu. Nah, yang kita lawan ini adalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kedoliman yang terjadi gitu dengan seolah-olah itu transparan. Apalagi itu dilakukan di lembaga negara, lembaga yang fokusnya adalah memberantas korupsi. Itu yang sedang kita perjuangkan, mengembalikan marwahnya KPK. Sama ini sih Mbak, kita penasaran kan tadi terkait gugatan tuh Mbak, kan membawa kasus ini ke PT UN. Ada opsi lain nggak Mbak selain ke PT UN, Mbak dan Kalau rekan-rekan? ini ya, secara proses ini ya, advokasi di jalur litigasi ya memang PT UN gitu. Karena kan memang sejak Undang-Undang Ciptaker itu disahkan gitu kan, banding administrasi itu hanya bisa dilakukan lewat di PT UN. Oke. Ya, jadi ya kita mengikuti alurnya aja gitu, dan tahap-tahap yang sudah kami lakukan, KPK juga sudah mengeluarkan banyak statement, banyak sikap bahwa tetap menolak gugatan kami gitu ya. Ya akhirnya kan sekarang berjalan lah. Iya. Ya kalau kita memang negara hukum, kan Indonesia negara hukum. Negara hukum, Ya, negara hukum. Nah, ya kita ikutin aja proses hukumnya. Apapun yang terjadi kan ini kan proses pembuktian ya, berargumen yang dilakukan secara legal. Berarti masih progres nih Mbak ya? Masih. Untuk yang di perbuatan melawan hukum itu sudah di tahap minggu depan itu prosesnya itu adalah pembuktian. Jadi kita akan perang bukti lah ibaratnya. Terus kayak berperang. Ya kita saling memberikan bukti, bukti mana ya gitu. Kemudian untuk yang proses banding sengketa informasi itu baru di proses awal banget, baru dimulainya di tahap pemeriksaan persiapan. Panjang juga tuh. Iya, memang masih panjang. Gitu. Nah itu Mbak, mungkin apa sih harapan Mbak nih buat dari teman-teman semua gitu, dari rekan-rekan dengan proses panjang ini, harapannya apa gitu buat harapannya depan? menang ya pengennya. Fix ya. Amin ya Mbak. Amin. Tapi penang ini bukan hanya bicara tentang masalah kami kembali jadi pegawai enggak, tapi kami ingin marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi itu kembali. Gitu. Harapannya kalau misalkan terbukti nih gitu, dan tidak transparan, ada di benahi sistemnya,
dipercaya oleh publik sebagai lembaga anti korupsi yang memang paling dipercaya gitu. Aku juga mau ngomongin terkait PR juga nih Zan. Karena masalahnya Mbak, kan kita tahu ya Mbak, lembaga KPK ini itu untuk ngurusin tipikor atau tindak pidana korupsi. Namun Mbak sayangnya itu kurang nih Mbak, kurang greget dari KPK karena sekarang ada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 nih Mbak. Nah, menurut Mbak Tata bagaimana nih Mbak? Pandangan Mbak Tata, karena Mbak Tata kan udah di luar dari KPK juga ya Mbak, udah eksternal KPK. Bisa dibilang Mbak udah jadi penonton nih Mbak, udah tim penonton sekarang. Ini susah Gimana ya. nih, Mbak? Menurut Mbak gimana nih Mbak? Iya, Terkait eksistensi KPK dengan revisi undang-undang itu Mbak? Susah ya, namanya apalagi kalau orang mengkritik di luar tanpa pernah jadi sistem itu kan ini ya lebih bisa di counter data-datanya gitu. Bisa diajak ngobrol gitu. Tapi kalau dulu ini prosesnya ada situasinya adalah kami yang 57 itu pernah menjadi bagian dari sistem, udah tahu nih dalamnya kayak gimana sekarang perubahan dari A ke B gitu situasinya. Ya kita mengkritik bukan karena gagal move on dong. Kan kita selalu dibilanginnya gamon gitu move ya. on gitu, kayak apa ya, kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu. Loh enggak, kita itu punya tujuan bersamanya adalah Indonesia bebas korupsi. Gitu. Dan KPK itu punya amanat untuk melaksanakan secara spesifik ya pemberantasan korupsi. Gitu. Ada lembaga lain masih menangani isu korupsi juga, tapi KPK itu diharapkan punya peran yang besar ya untuk membenahi sistem gitu. Nah ternyata dengan perubahan revisi undang-undang KPK yang dulu katanya memperkuat, ini kan demi memperkuat KPK gitu. Nah saya sih kembalikan lagi nih ke para pihak yang mengusulkan revisi. Apakah KPK menjadi kuat dengan situasi sekarang? Gitu. Kalau misalkan publik terus kecewa, ya sekarang nggak salah dong kalau publik mulai muncul ide untuk membubarkan KPK. Benar. Betul. Tapi apakah membubarkan KPK ini adalah pilihan yang strategis? Saya sih enggak. Saya lebih berharap bahwa KPK akan berbenah gitu. Ini ibaratnya kayak ini kan KPK berarti kan usianya 18 tahun ya, usia struggling gitu ya. Kalau buat ini usia manusia gitu ya. Masa muda lah, BG. Iya, masih pencarian jati diri. Jati gitu. diri. Oke. Saya sih berharap KPK akan kembali ke masa di mana KPK bisa menjadi harapan publik ya dalam urusan korupsi. Lembaga mana yang bisa nangkep menteri? Yang bisa nangkep gubernur, bupati, gitu, ya kan? Iya, benar banget. Lembaga yang lain itu masih panjang lah menuju ke sana. Iya. Ya memang sekarang udah mulai berbenah ya, ada kejaksaan, ada kepolisian itu juga berbenah. Gitu. Tapi gara-gara KPK, publik itu bisa melihat bahwa ternyata hukum itu bisa tajamnya nggak cuma ke bawah tapi ke atas juga. Iya benar. Para pengambil kebijakan, mereka ini kan diamanahi, mereka pengambil kebijakan gitu. Tapi ketika mereka salah, mereka pun dihukum. Artinya kan hukum ini menjadi memang adil, tidak tajam ke bawah aja, tapi juga tajam ke atas. Nah kalau misalkan ternyata KPK yang diharapkan untuk bisa sama-sama tajam ke atasnya kok gagal memenuhi ekspektasi publik, ya publik gimana nih? Padahal ya kepercayaan publik itu salah satu elemen yang penting ya. Gitu. Jadi harapan kita bersama juga sama ya, Sama. ya. Kalau misalnya semoga KPK berbenah dan mengembalikan marwahnya juga ya Mbak bersama Mbak. Harus. Iya. Harus. Oke, baik, terima kasih Mbak Tata atas waktu dan kesempatannya. Seru banget sih hari ini. Bincang sama kita yang Seru seru-seru. banget. Ini nggak jadi ngobrol santai, ngobrol serius. Iya. Serius ya? Tipis-tipis dulu tadi awal kan, tipis-tipis santai lah, tiba-tiba Tiba-tiba udah seru-seru ya. udah langsung tegang lagi kita. Oke. Terima kasih. Raza ini udah pantun nih Mbak sebelum mengakhiri nih Mbak. Aduh, pantun. Ada Iya. pantun ya saya. Ayo, Zan, gimana Zan? Langsung nih pantun ya. Boleh Oke. dong. Oh iya Mbak Tata juga harus bilang cakep. Oh, harus bilang cakep, Mbak. Oke. Oke, ayo Zan. Putih-putih bunga melati, Cakep. harum mewangi di pagi hari. Cakep. Razan dan Hanini cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi. Wih, dadah semua.